Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 191, Penempatan Kamar. Namun, tidak peduli berapa kali mereka bertiga memarahi Lin Xiao di dalam pikiran mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk mengubah keputusan Lin Xiao pada saat ini. Selain itu, mereka sudah cukup menarik perhatian dan Lin Xiao sendiri pasti punya alasan untuk melakukan ini. Asrama ada di sini. Kedua gedung ini untuk kita dan gedung kedua baru saja dibuka belum lama ini ketika kalian semua datang. Lantai tertinggi adalah dengan sumber daya terbaik, tapi jika kalian tidak nyaman dengan itu, kalian bisa saja pilih kamar di sampingku. Aku bisa mengosongkan kamar itu, kata Lin Xiao sambil menyeringai. Dia yakin kamar di sampingnya sudah kosong karena mereka bergegas menuju gedung kedua pagi ini ketika mendengar gedung kedua akan dibuka. Putri Lan Yihua menatap pemuda aneh di hadapannya. Tidak perlu, tolong jangan menyibukkan diri denganku. Aku ingin. Mengapa? Karena aku menginginkanmu, jawab Lin Xiao terus terang. Namun, dia mengerutkan alisnya setelah itu ketika dia merasa telah melakukan kesalahan. Di dalam tubuhnya, Lin Hu melakukan semua yang dia bisa untuk menahan tawanya. Dia akan tertawa dan menggoda Lin Xiao tanpa henti setelah pemuda itu berpisah dari Putri Lan Yihua. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao dengan ekspresi kosong. Setelah itu, dia menatapnya membela diri. Aku ingin kamu menjadi pacarku, Lin Xiao dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Tapi tentu saja aku tidak akan bertanya padamu sekarang karena kita baru saja mengenal satu sama lain. Mendengar kata-katanya, Putri Lan Yihua terdiam. Mengapa dia merasa bahwa pemuda di depannya begitu tidak bisa diandalkan? Namun, dia harus mengakui bahwa sangat jarang melihat seseorang yang begitu jujur di depannya. Banyak dari mereka yang bersikap baik padanya hanya ingin memanfaatkannya di kemudian hari. Itulah sebabnya dia tidak pernah memiliki banyak harapan. Mengapa? Mata Putri Lan Yihua terbelalak saat menyadari kata yang keluar dari mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kamu tidak cukup mengenalku. Tolong jangan ikuti aku. Setidaknya, tidakkah kamu ingin memiliki kamar yang bagus untuk tinggal di asrama? Aku tinggal di lantai 3 di gedung pertama, kata Lin Xiao sambil menyeringai. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak terlalu sulit bagimu untuk memasuki lantai 3 dengan kekuatanmu sendiri jika kamu mau. Tapi jika kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu, aku akan bertarung untukmu. Putri Lan Yihua menghentikan langkahnya. Dia menatap Lin Xiao dan mengerutkan alisnya. Banyak orang berusaha mendekatinya dan selalu memperlakukannya sebagai seseorang yang lemah. Namun, Lin Xiao tampaknya mengerti bahwa dia tidak lemah, melainkan dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya. Tidak ada yang akan peduli padanya. Bahkan jika dia menjadi kuat, orang tuanya tidak akan pernah melihat ke arahnya. Dia sudah dibuang sejak lama karena dia tidak berguna. Karena itu, dia selalu mengulur waktu dan mengumpulkan kekuatannya secara diam-diam. Menjadi penggarap tahap pelatihan tubuh, dia terlihat lebih lambat, tetapi dia selalu berusaha memastikan bahwa dia akan memiliki fondasi terbaik. Itu adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan untuk bisa menjadi lebih kuat. Kamu, baiklah. Ikut denganku. Lin Xiao memimpin Putri Lan Yihua ke gedung pertama. Ada beberapa kamar kosong di lantai 3, termasuk kamar di sebelah kanan kamar Sui Wenyan. Menyadari tatapan Lin Xiao, Wen Renyu dengan cepat mengosongkan ruangan dan pindah ke sebelah kamar Sui Wenyan sementara dia menunjuk ke dalam. Kamu bisa menggunakan ruangan ini. Kamarmu, Putri Lan Yihua bertanya dengan ragu. Lin Xiao menunjuk ke kamar di sebelahnya dan menyeringai. Aku di sini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mengetuk pintunya. Oh, oke, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Putri Lan Yihua memasukkan kinya ke pintu hingga berubah warna, lalu masuk ke kamar dan menutupnya. Dia masih menatap Lin Xiao dengan ragu-ragu, tapi sepertinya dia tidak memiliki banyak keraguan untuk tetap di sampingnya lagi. Lin Xiao menyeringai lalu menatap yang lain, yang sedang menatapnya. Dia melengkungkan alisnya. Apa itu? Kamu sangat terus terang.
Tidak ada wanita yang akan menerima pengakuan langsung seperti itu. Kamu sangat berani. Mereka bertiga berkata sambil menatap Lin Xiao dengan tatapan rumit. Sui Wenyan tahu bahwa wanita selalu berharap romansa mereka romantis. Untuk berpikir bahwa Lin Xiao akan dengan belak-belakan mengakui bahwa dia menyukainya. Dia mengagumi keberaniannya tetapi merasa Lin Xiao terlalu bodoh. Lin Yun selalu berpikir bahwa lebih baik meluangkan waktu jika dia ingin mengejar seorang wanita. Saudaranya, terlalu belak-belakan dan belak-belakan. Wen Renyu mengagumi keberanian Lin Xiao karena dia bahkan tidak berani melakukan apapun meskipun wanita yang disukainya ada di sampingnya. Yap, dia berdiri tepat di sampingnya sekarang dan akan tinggal di kamar sebelah. Lin Xiao memutar matanya. Di dalam kesadarannya, Lin Hu sudah tertawa terbahak-bahak, jadi dia mematikannya sehingga dia tidak bisa apa-apa. Itu disebut pengakuan langsung, oke. Kembalilah dan tunggu saja kelasnya. Tinggal 3 hari lagi. Ya gelombang. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama ini, Lin Xiao tenggelam dalam pelatihannya dan kamar sebelah juga selalu tertutup. Sepertinya Putri Lan Yihua tidak punya niat untuk menarik perhatian. Wen Renyu mendapat tantangan untuk kamarnya tetapi pihak lain ketakutan setelah Wen Renyu menggunakan racun alih-alih seni bela diri biasa. Lagi pula, lawannya saat itu adalah penggarap pendirian yayasan. Akibatnya, ruangan lain dikosongkan untuk memberi tempat pembudidaya baru. Bab 192, kelas mulai. Kakak, sudah waktunya untuk kelas, Lin Yun memberitahu sambil mengetuk pintu Lin Xiao. Biasanya, dia tidak ingin mengganggu Lin Xiao, tapi sudah waktunya bagi mereka untuk mengikuti kelas pertama mereka. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk terlambat ke kelas pertama mereka. Lin Xiao membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Dia puas dengan hasil selama beberapa hari pelatihan. Meskipun peningkatannya tidak terlalu terlihat, dia memiliki kendali yang lebih baik atas kekuatan naga di dalam tubuhnya sekarang. Untuk saat ini, dia hanya akan menggunakannya untuk memperkuat fondasinya. Tentu saja, Lin Hu memprotes karena nilainya jauh lebih tinggi. Namun, Lin Xiao saat ini tidak mampu melakukan apapun karena itu hanya di atasnya. Dia membuka pintu dan tersenyum. Ayo pergi. Lin Xiao melirik ke pintu menuju kamar Putri Yihua. Dia sedang memikirkan apakah dia harus memintanya untuk ikut dengan mereka atau tidak. Namun, mengetuk pintunya dan bersikap akrab dengannya tidak terdengar baik. Dia telah pergi, Sui Wenyan memberitahu. Wen Renyu mengangguk. Putri Yihua meninggalkan kamarnya belum lama ini. Lin Xiao mengangguk dan kemudian memilih untuk segera pergi. Kelas pertama untuk mahasiswa baru adalah kelas teori. Lin Xiao khawatir dia tidak akan mengerti apa-apa. Baiklah kita coba dulu. Karena ada lebih dari 1000 siswa baru, ruang kelasnya juga sangat besar. Lin Xiao terdiam saat masuk karena dia bisa melihat barisan sampai sangat jauh. Sekarang, di mana mereka harus duduk? Tidak masalah di mana Anda ingin duduk karena guru pasti akan menggunakan ki untuk membawa suara mereka untuk memastikan semua orang di kelas dapat mendengarnya. Sui Wenyan mengangkat bahu. Lin Xiao menatap Sui Wenyan. Benar, setelah mencapai pendirian yayasan, mereka akan belajar lebih banyak tentang penggunaan ki. Itu tidak seperti yang tidak bisa dilakukan oleh body training, tetapi keterbatasan tubuh mereka membuat mereka sulit melakukannya. Daripada berfokus pada ki yang akan lebih mudah ketika mereka mencapai pendirian yayasan, mereka biasanya belajar banyak keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka berempat memilih tempat duduk di tengah. Lin Xiao bisa melihat Putri Yihua duduk tidak jauh dari tepi, jadi dia memilih tempat duduk tidak jauh darinya. Dia meliriknya, mengangguk, lalu mengabaikannya. Lin Xiao tersenyum dan hanya duduk. Yang lain. Apakah menurutmu kakakku benar-benar menyihir dirinya sendiri dengan seorang wanita? Lin Yun bertanya dengan cemas. Jika Lin Xiao tidak bisa fokus pada kultivasi saat ini, akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Bagaimanapun, mereka masih dikategorikan sebagai pembudidaya peringkat rendah. Saya pikir dia juga masih fokus pada kultivasi. Saya tidak melihat dia keluar dari kamarnya tanpa tujuan, kata Sui Wenyan dengan ragu. Wen Renyu mengangkat alisnya. Mungkin hanya ketertarikan yang tiba-tiba. Seharusnya tidak berlangsung lama. Benar-benar. Menurut saya.
Lin Yun tidak begitu yakin. Kalau tidak salah, kakaknya juga orang yang sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, Lin Yun sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan bisa membuatnya berubah pikiran. Mereka tidak berbicara lagi karena semakin banyak siswa yang masuk sampai tempat itu benar-benar ramai. Kedua pangeran memang datang dengan profil tinggi dan beberapa siswa sudah mencoba untuk menjilat mereka. Masih belum ada jaminan siapa yang akan menjadi kaisar, begitu banyak yang bertaruh. Putri Lan Yihua menatap mata bosan Lin Xiao saat dia melihatnya dan merasa tertarik. Apakah kamu tidak ingin mencoba mendekati pangeran? Kenapa harus saya? Lin Xiao bertanya balik. Untuk dukungan. Orang sepertimu tidak punya dukungan, kan? Putri Lan Yihua bertanya balik. Dia bisa melihat bahwa Lin Xiao berasal dari latar belakang yang buruk dan secara alami tidak memiliki banyak kekuatan di ibu kota. Aneh baginya untuk berpikir bahwa dia tidak tertarik untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dan latar belakang. Lin Xiao mengangkat bahu. Kami masih belum tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Saya tidak ingin berjudi ketika saya tidak terlalu mengenal mereka. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao lalu memalingkan muka lagi. Apa yang dia putuskan bukanlah urusannya. Setelah itu, seorang wanita parubaya berjalan ke depan dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Mereka semua langsung mengenali wanita yang memainkan sitar saat itu. Selamat datang di Sun Dragon Academy. Saya harap saya bisa melihat kalian semua lulus dengan selamat, kata wanita itu dengan nada santai. Aman. Lin Xiao menarik napas. Dia telah mendengar bahwa ada banyak siswa yang akhirnya meninggal dan tidak dapat mencapai peringkat yang ditentukan setelah beberapa waktu. Banyak orang jenius akan jatuh dalam perjalanannya karena selalu penuh dengan cobaan. Tidak semua orang bisa mencapai puncaknya. Nama saya Su Luo dan saya akan mengajari Anda teori tentang penggunaan Qi. Anda dapat memilih untuk mendengarkan kelas atau Anda bisa keluar. Tidak ada yang memaksa Anda untuk tinggal di kelas ini, kata Su Luo belak-belakan. Semua orang melihat sekeliling mereka tetapi tidak ada yang berdiri. Lagi pula, mereka tidak tahu pelajaran apa yang akan diberikan Su Luo, jadi mereka tidak bisa memutuskan. Baiklah, aku harap kamu bisa diam saat aku sedang menjelaskan. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa bertanya saat aku memberimu kesempatan untuk bertanya. Jangan memotong saat aku berbicara atau kamu bisa keluar dari pembicaraan. Aku tidak ingin ada siswa yang gaduh di dalam kelasku. Mengerti? Iya. Su Luo mengangguk puas dan memulai penjelasannya. Dia mulai dari yang paling mendasar yang seharusnya diketahui semua orang. Namun, beberapa dari mereka memang berasal dari tempat yang sangat terpencil dan tentunya tidak memiliki banyak pengetahuan. Kelas tidak berlangsung lama, tetapi apa yang dikatakan Su Luo memberi mereka banyak hal untuk direnungkan. Bab 193, menarik perhatian. Su Luo mengangguk puas dan memulai penjelasannya. Dia mulai dari yang paling mendasar yang seharusnya diketahui semua orang. Namun, beberapa dari mereka memang berasal dari tempat yang sangat terpencil dan tentunya tidak memiliki banyak pengetahuan. Kelas tidak berlangsung lama, tetapi apa yang dikatakan Su Luo memberi mereka banyak hal untuk direnungkan. Lin Xiao sedang melihat gambar di papan tulis dan memikirkannya. Selain Qi, yang penting bagi mereka adalah melatih energi mental mereka. Namun, tidak ada metode yang jelas bagi mereka untuk melatihnya dan banyak yang mengatakan bahwa itu tidak dapat dilatih selain dari pengalaman hidup mereka. Namun, beberapa pembudidaya percaya bahwa dengan menggunakan gambar seperti yang ada di papan tulis, mereka dapat meningkatkan kemampuan mental mereka. Apakah itu benar-benar mungkin? Lin Xiao bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Sui Wenyan tidak berdaya. Dia juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkin, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kita dapat mencoba. Jangan repot-repot. Anda hanya harus fokus melatih sirkulasi dan kontrol Anda. Saya tidak ingin membersihkan kekacauan kehancuran Anda lagi, saudara. Lin Yun memutar matanya. Kakaknya bahkan tidak bisa mengendalikan peningkatan kekuatannya dan ingin mempelajari hal lain. Apakah dia ingin tetap tidak bisa mengendalikan kekuatannya seperti itu? Bibir Lin Xiao berkedut dan dia memilih untuk tetap diam. Sepertinya dia perlu belajar bagaimana menggunakan kekuatannya dengan lebih baik terlebih dahulu. Su Luo memandangi para siswa di depannya.
Tidak perlu bagimu untuk mencari tahu tentang pelatihan kondisi mental ini untuk saat ini. Yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa kamu bisa berlatih. Ada tempat pengujian bagimu untuk menguji kondisi mentalmu di luar dan jika kamu penasaran, Anda dapat mencoba tes kapan saja. Ini membuat mata banyak siswa berbinar. Mereka tentu sangat tertarik dengan tes tersebut. Baiklah, karena kalian semua ingin mencoba tesnya, ayo keluar dan lakukan tesnya. Ada 4 alat tes, jadi kalian bisa memisahkan diri menjadi 4 kelompok. Semua siswa keluar kelas dengan tertib. Mereka tahu bahwa Su Luo memiliki sedikit kesabaran berdasarkan caranya berbicara, tetapi ketika suasana hatinya sedang baik, mereka akan baik-baik saja. Semua orang berjalan ke lapangan khusus dan melihat 4 tangga. Setiap anak tangga memiliki 10 anak tangga dan banyak yang melihatnya dengan penuh minat. Tangga itu mirip dengan yang kamu lihat saat itu ketika kamu mengikuti ujian. Namun, kamu tidak akan berjalan sendiri dan malah bangun setiap kali ilusi selesai. Karena kamu telah lulus ujian saat itu, kamu harus dapat melewati langkah pertama. Adapun seberapa jauh Anda dapat melakukannya, itu akan tergantung pada kondisi mental Anda. Oh, baiklah, kalian semua bisa mencoba satu persatu. Iya. Mereka semua mulai berpindah ke 4 kelompok dan melakukan tes. Lin Xiao sedang melihat tangga pengujian dengan penuh minat ketika dia mendengar suara Lin Hu di dalam dirinya. Bahkan jika Anda memiliki kepercayaan diri, jangan mencoba langkah kedua. Kenapa? Melewati satu langkah adalah kondisi mental normal untuk latihan tubuh. Di depan begitu banyak orang di sini, Anda akan menarik terlalu banyak perhatian jika mencoba lebih dari satu langkah. Lebih baik jika Anda tetap pada satu langkah saja. Lin Xiao menghela nafas dan kemudian melihat ke arah kedua pangeran itu. Saat ini, mereka berdua saling memandang ketika mereka mencoba menaiki tangga. Jelas bahwa mereka berusaha untuk bersaing. Menurutmu berapa anak tangga yang bisa mereka capai? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku tahu? Lin Xiao memutar matanya. Desir. Pangeran Lin Kai adalah orang pertama yang melompat mundur dari tangga. Dia mengerutkan alisnya saat dia ditendang keluar saat dia menguji tangga kedua. Tampaknya tangga itu tidak sia-sia. Dia keluar. Pangeran Lin Kai hanya bisa melewati anak tangga pertama, seperti kebanyakan dari kita. Iya, tidak ada yang istimewa. Pangeran Lin Kai merasa wajahnya terbakar saat mendengar keributan di belakangnya. Dia mendengus dan memutar tubuhnya sebelum dia melirik ke arah tangga lainnya. Pangeran Lin Hong memiliki satu kaki pada langkah pertama dan satu kaki pada langkah kedua. Tak lama kemudian, kedua kakinya menginjak anak tangga kedua lalu dia menggunakan satu kaki untuk menginjak anak tangga ketiga. Seketika, Pangeran Lin Kai merasa wajahnya menjadi sangat hitam. Brengsek, desir. Pada langkah ketiga, Pangeran Lin Hong tidak bertahan lama dan dikeluarkan. Butir-butir keringat mengucur di wajahnya, tapi dia merasa puas. Dia melirik ke sisi tempat Putri Xiao Yue berdiri. Sementara dia pindah ke wilayah utara, dia masih tahun pertama, jadi dia harus mengikuti kelas dasar seperti yang lainnya. Sang putri tersenyum saat melihat tatapan yang diberikan Pangeran Lin Hong padanya. Dia perlahan melangkah ke tangga dan banyak mata melihat ke arahnya. Menurutmu langkah apa yang bisa dia capai? Dia dikenal sebagai seorang jenius, jadi tidakkah menurutmu dia akan mampu mencapai langkah yang sangat jauh? Mungkin sama dengan Pangeran Lin Hong. Langkah kedua, itu mungkin. Mereka seumuran, bukan? Mendengar orang-orang membicarakan Pangeran Lin Hong dan Putri Xiao Yue, suasana hati Pangeran Lin Kai semakin memburuk. Dia merasa seolah-olah dia tidak pantas berbicara ketika mereka berbicara tentang orang lain. Brengsek. Mengapa dia harus begitu kurang jika dibandingkan dengan Pangeran Lin Hong? Dia benci ini. Mata semua orang terpaku ke tangga kecuali 3 lainnya yang juga mencoba peruntungan dalam ujian mereka. Ada total 4 tempat dan mereka yang mendapat giliran tidak bisa menonton kesenangan itu. Kakak, bagaimana menurutmu? Bab 194, menarik perhatian, 2. Lin Xiao melirik adik laki-lakinya dan mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Mungkin bagus, mungkin tidak. Dia melirik ke depan di mana seorang pemuda mencoba yang kedua hanya untuk ditendang keluar.
Tampaknya bisa bertahan beberapa lama di langkah kedua sudah cukup bagus. Dia ada di anak tangga ketiga. Wah, apakah dia akan bertahan lama? Putri Lan Xiaoyue sudah berada di anak tangga ketiga, tetapi hanya satu kaki. Sepertinya dia berjuang untuk bertahan selama mungkin sebelum tubuhnya tersentak dan melompat mundur dengan indah. Ada keringat di suaranya yang menarik saat dia mengendalikan napasnya. Tahap ketiga benar-benar sulit, suaranya yang merdu terdengar tak berdaya. Tidak apa-apa, Putri. Iya, kamu sudah sangat luar biasa bisa melewati tahap kedua. Yang mulia, terimalah kekaguman saya yang tulus. Lin Xiao memperhatikan semua orang mencoba untuk melumasi Putri Lan Xiaoyue dan memilih untuk mengabaikan mereka. Bagaimanapun, dia tidak tertarik untuk mendekati putri itu. Bahkan jika dia baik, tapi dia selalu tidak menyukai tipe gadis yang bertingkah seperti mereka yang terbaik dan memandang rendah orang lain. Desir. Banyak lagi yang dicoba dan Su Luo hanya menonton dari samping. Dia mengangguk puas saat melihat hasil dari Putri Lan Xiaoyue dan juga Lin Hong. Keduanya sangat hebat. Saat itu, penampilan Putri Lin Fei bahkan tidak kalah dari mereka berdua saat pertama kali bergabung. Dia melirik ke kelompok lain dan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Putri Lan Yihua, yang berdiri dengan kepala menunduk. Dia melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mencoba. Kamu bahkan tidak bisa melewati tangga saat itu. Putri Lan Yihua mengangkat kepalanya lalu menunduk sebelum melangkah pergi. Lin Xiao menatap guru itu dengan cemberut. Bahkan jika dia tidak bisa melewati tangga saat itu, mengapa dia tidak membiarkannya mencoba lagi? Saudaraku, Lin Yun hendak memperingatkan saudaranya ketika dia mendengar Lin Xiao berbicara. Coba saja, tidak ada salahnya menguji jika kamu ingin mengetahuinya, kata Lin Xiao dengan nada ceria. Guru Su Luo memandang Lin Xiao dan mengangkat alisnya dengan tidak senang. Untuk berpikir bahwa akan ada seseorang yang menentang kata-katanya untuk siswa lain. Siapa namamu, Bang? Lin Xiao, jawab Lin Xiao tanpa rasa takut. Lin Xiao, Guru Su Luo melihat-lihat data yang dimilikinya dan kemudian menyeringai. Kamu tidak lebih dari seorang udik yang hanya berada di tahap pelatihan tubuh peringkat 10. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk melawan kata-kataku? Aku tidak akan menentangmu, Guru. Aku hanya mengatakan bahwa tes masuk sudah beberapa hari yang lalu jadi apakah dia tidak mungkin mendapat kemajuan. Menyangkal hak siswa untuk melakukan tes ketika kamu mengatakan itu kita semua bisa melakukan ujian itu aneh, Guru. Sebenarnya, Lin Xiao ingin memarahi guru di depannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia membiarkan mulutnya lepas, dialah yang akan mendapat hukuman. Guru Su Luo memandang Lin Xiao dengan jijik. Kamu pikir kamu tahu hal yang benar. Jika kamu ingin dikaitkan dengan sampah ini, itu berarti kamu juga sampah tanpa masa depan. Kamu juga tidak perlu melakukan tes. Lin Xiao menyipitkan matanya. Apakah Anda mengusir saya dari kelas, Guru? Iya, Guru Su Luo mengatupkan bibirnya dan mengangkat dagunya. Tampaknya Guru Su Luo adalah seorang guru yang selalu benar dan membenci siswa berbakat rendah. Saya mungkin tidak memiliki banyak latar belakang, tetapi saya tahu pasti bahwa saya juga seorang kultivator. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa seorang kultivator dengan latar belakang rendah seperti saya tidak akan pernah mencapai apa-apa? Lin Xiao bertanya balik, suaranya tenang dan acuh tak acuh namun ada sedikit kemarahan di baliknya. Dia tidak keberatan dihina karena memiliki latar belakang yang rendah karena itu adalah kebenaran. Dia tinggal di desa kecil hampir sepanjang hidupnya sebelum dia bisa memasuki ibu kota dan mengikuti ujian saat itu. Namun, disebut sebagai sampah tanpa masa depan terlalu berlebihan. Mencapai sesuatu, Guru Su Luo tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Lin Xiao dan menggelengkan kepalanya. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berjalan-jalan dengan bebas tanpa latar belakang? Hanya dalam beberapa tahun, kamu akan menyadari perbedaan latar belakang berarti segalanya. Kamu tidak lebih dari sampah yang akan menjadi batu loncatan. Batu loncatan. Saat ini, bahkan Sui Wenyan pun kesal. Dia juga tidak memiliki banyak latar belakang dan menjalani hidupnya dengan normal sebelum masuk akademi. Faktanya, dia pernah melarikan diri karena hubungannya dengan sekte Tai. Tapi dia juga tidak akan menerima dihina sebagai batu loncatan.
Guru di depan mereka tampaknya sangat menyukai mereka yang memiliki latar belakang yang baik dan memiliki bakat yang baik, tetapi dia menegur mereka yang memiliki bakat dan latar belakang yang buruk. Tidak, dia hanya menggertak mereka tanpa dukungan. Guru mengatakan bahwa masa depan seorang kultivator ditentukan oleh latar belakang mereka. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Lin Xiao tidak tahan lagi. Ada banyak kultivator kuat yang mulai dari tidak punya apa-apa kemudian membuat nama mereka di jalan mereka. Hanya karena kita memiliki latar belakang yang rendah, bukan berarti kita akan selalu berada di bawah tangga. Guru Suluo mencibir. Mungkin ada yang lain, tapi mereka yang memiliki karakter buruk sepertimu tidak akan pernah berhasil melewati tahap itu. Kamu ditakdirkan untuk tidak lebih dari batu loncatan. Karena kamu sangat percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh? Lin Xiao bertanya balik. Taruhan. Aku akan lulus ujian setiap tahun. Bukankah ada tempat ujian setiap tahun? Lin Xiao berkata sambil tersenyum. Bab 195, Taruhan. Lin Xiao masih tidak tahu banyak tentang tempat ujian, tapi dia pernah mendengarnya saat pertama kali dimulai. Ada total 15 ujian tingkat dasar dan mereka harus lulus semuanya untuk bisa lulus tepat waktu. Pemeriksaan tanah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anak nakal lemah seperti Anda akan dapat lulus? Guru Suluo bertanya sambil tertawa. Biarkan saya memberitahu Anda pertama, jika Anda tidak dapat mencapai tahap inti emas peringkat 2, Anda tidak akan pernah bisa lulus ujian tanah dan lulus. Ada 1000 siswa yang diterima setiap tahun, tetapi tahukah Anda bahwa hanya sekitar 10% akan dapat lulus setiap tahun? 10%. Sekarang para siswa tidak bisa berkata-kata. Mereka telah mendengar tentang ujian keras dan semuanya, bersama dengan lulusan rendah. Tapi untuk berpikir bahwa hanya ada sekitar 100 orang yang akan lulus dari barisan mereka. Saling memandang, mereka merasa merinding di punggung mereka memikirkan bahwa ratusan dari mereka pada akhirnya akan mati dalam perjalanan mereka untuk menjadi kultivator yang kuat. 10%. Bibir Lin Xiao meringkuk membentuk senyum mengejek. Di sisi lain, Lin Yun tahu lebih baik dari siapapun apa artinya ketika Lin Xiao menunjukkan senyuman seperti itu. Dia menutup matanya dan menghela nafas. Lin Xiao pasti ingin menantang mereka semua dengan mengatakan bahwa dia pasti akan mencapai 10% itu bagaimanapun caranya. Aku akan berhasil. Lin Xiao mengangkat bahu. Selain itu, seorang kultivator akan selalu siap menghadapi tantangan dan pasti tidak akan mundur di depan tantangan semacam itu. Aku akan mencapai 10% itu, Guru Suluo. Guru Suluo mencibir, 10% itu adalah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berapa banyak pembudidaya yang telah jatuh di jalan mereka? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertahan lama? Lin Xiao mengangkat alisnya. Kalau begitu, aku akan menantang tempat ujian. Ada 15 tahap dan aku yakin ada persyaratan untuk setiap tahap. 1-3 untuk pelatihan tubuh, 4-6 untuk pembentukan yayasan, 7-9 untuk tahap inti emas peringkat 1, 10-15 untuk tahap inti emas peringkat 2. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melewati semuanya? Guru Suluo bertanya dengan nada kebobolan. 10-15 untuk Golden Core Stage Rank 2. Bagaimana kita bisa melewatinya? Seorang siswa benar-benar terdiam. Persyaratan bagi mereka untuk lulus adalah menjadi Golden Core Stage Rank 2. Jika mereka harus lulus ujian sampai level 15, bukankah itu berarti mereka bahkan tidak bisa lulus? Guru Suluo melirik siswa yang berteriak, jelas merasa marah. Kamu anak nakal sedang berpikir untuk lulus. Kamu bisa lulus selama kamu bisa melewati tahap ke-10. Namun, kamu hanya akan lulus sebagai kultivator biasa. Menurutmu berapa banyak orang jenius yang bisa melewati tahap ke-15? Para siswa menghela nafas. Mereka merasa bahwa 10 tahun atau lebih terdengar sangat lama. Tapi sekarang, mereka tidak lagi berpikir seperti itu, rasanya seolah-olah mereka tidak akan bisa diam dan harus berlatih lebih keras dan lebih keras jika mereka ingin lulus dengan selamat. Mereka yang lebih muda merasa lebih beruntung karena bisa tinggal lebih lama di akademi. Kalau begitu, ayo bertaruh. Dalam waktu 1 tahun, aku akan melewati tahap kelima dari ujian, kata Lin Xiao dengan percaya diri. Tahap kelima.
Semua orang memandang Lin Xiao dengan tidak percaya. Lin Xiao saat ini hanya berada di body training peringkat 10. Jika dia ingin melewati tahap kelima, dia harus mencapai pendirian yayasan dan berdasarkan apa yang mereka pikirkan, dia tidak akan dapat mencapainya secepat itu. Tahun, Guru Suluo tertawa. Kamu tidak akan bisa melewatinya bahkan dalam waktu 3 tahun. Menurutmu berapa kali seniormu telah mencobanya di masa lalu dan masih tidak bisa melewatinya? Untuk seseorang dengan bakat lemah sepertimu, bahkan melewati 3 waktu bertahun-tahun sudah merupakan keajaiban. Lin Xiao menyipitkan matanya. Jadi, maksudmu aku tidak akan bisa melewatinya dalam waktu 3 tahun? Iya. Kalau begitu, aku akan melewatinya. Lin Xiao mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Tindakannya terlihat seperti dia hanya membuat pernyataan sederhana dan bukan pernyataan berani seperti yang baru saja dia lakukan. Banyak siswa melihat ke arahnya dengan ekspresi heran karena mereka tidak percaya bahwa bocah kecil ini berani mengatakannya di depan mereka semua. Apakah dia tidak khawatir bahwa dia ingin mundur? Lin Xiao penuh percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa memiliki kekuatan naga dan juga naga danau di dalam tubuhnya pasti akan membuatnya tumbuh lebih kuat lebih cepat. Karena itu, ia yakin dalam waktu 3 tahun, ia bisa melewati tahapan tersebut. Tandai kata-katamu hari ini. Bagaimana jika kamu tidak bisa melewati panggung? Aku akan keluar. Apa? Mata siswa menjadi besar ketika mereka melihat ke arah Lin Xiao. Mereka tidak percaya bahwa dia berani mengatakan sesuatu seperti itu. Bahkan Putri Lan Yihua tertegun oleh pernyataan tiba-tiba Lin Xiao. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan khawatir. Dia tidak ingin membiarkan Lin Xiao mempertaruhkan masa depannya hanya karena pertengkaran para guru dengannya. Sebagai seseorang yang selalu dibandingkan dengan kakaknya, Putri Lan Yihua sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, ketika Lin Xiao melihat tatapannya, dia hanya mengedipkan mata. Laki-laki lain di dekatnya, betapa beraninya dia menggoda di saat-saat seperti ini. Putri Lan Yihua tertegun. Dia menatapnya dengan hati-hati lalu bertanya, apakah kamu yakin? Iya, jangan khawatir. Lin Xiao tersenyum cerah. Sesuatu seperti ini hampir tidak ada tantangan. Dia sudah mengalami beberapa situasi hidup dan mati di desa. Mengangkat kepalanya, dia menatap guru itu. Tapi jika saya lulus, saya ingin Anda mengundurkan diri. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.